Selamat pagi pemirsa. Di tengah perkembangan teknologi komunikasi, melimpahnya informasi adalah sebuah keniscayaan. Dengan perangkat teknologi terutama telepon genggam yang dilengkapi jaringan internet, setiap orang kini mudah untuk memperoleh bahkan membuat berita dan sekaligus mewartakannya. Tentu tidak semua berita yang beredar itu layak dipercaya, bahkan tidak sedikit diantaranya yang sesat atau palsu. Membanjirnya disinformasi ini berpotensi membuat gaduh ruang publik, bahkan dapat menjadi ancaman bagi demokrasi. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 9 Februari 2023 dengan tema Pers yang Bermartabat bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Pers masih sehat? Pers masih sehat meskipun dalam situasi yang dipertanyakan keberlanjutannya. Oke, itu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat penting tentunya untuk masyarakat juga. Tapi sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu Mas Kohar dan pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini headline di Media Indonesia untuk hari ini. Akhiri kekerasan di tanah Papua. Ini menyusul kasus pembakaran pesawat. Juga bahwa ada yang mengatakan bahwa ini masih bagian dari yang lama, bagian dari pengaruh dari obat yang lama. Tercecer maksudnya ini ada obat yang belum dilarang begitu atau bagaimana? Sudah ditarik, tetapi ini telanjur mengonsumsi, kan kira-kira begitu. Dugaannya, tetapi ya itulah, kalau hasil investigasi belum dibuka secara luas, tentu akan banyak spekulasi. Orang akan menduga-duga. Karena itu DPR Komisi 11 menghendaki agar ini segera diungkap ke publik, hasil investigasi ini. Bagaimana auditnya itu, seperti apa. Lalu supaya ke depan itu tidak ada lagi kasus serupa seperti ini. Betul. Karena kan setelah obat itu ditarik, kan faktanya kemarin masih ada satu lagi kasus gagal ginjal. Nah, ini yang harus terus-menerus diselidiki. Lalu yang tidak kalah penting, Leo, itu adalah penggunaan undang-undang konsumen untuk para konsumen ini. Kan selama ini kan produsennya sudah ditindak nih, tetapi konsumennya itu belum mendapatkan pelindungan apapun, belum mendapatkan pelindungan. Korbannya itu belum mendapatkan pelindungan, belum mendapatkan kompensasi. Masih berproses kan ya kasus hukumnya ya? Iya, tetapi kan undang-undang konsumen kan menyatakan bahwa korban akibat mengonsumsi sesuatu yang akibat kelalaian, maka dia berhak mendapatkan kompensasi. Karena belum dipastikan lalai apa tidak, Mas. Ya, tetapi kan audit sudah menyatakan setidak-tidaknya ada titik-titik di mana ini sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka yang mengawasi. Nah, kalau tidak diketahui oleh mengawasi, boleh jadi kan disebut lalai. Namanya. Jadi aneh juga sih memang, karena kalau kemudian ada obat yang resmi ini kan obat resmi, dapat izin edar. Lalu kemudian bisa membuat orang jadi sakit atau bahkan fatal begitu ya. Ya, pengawasannya itu seperti apa ya? Ini memang harus segera dituntaskan. Jangan kemudian akhirnya ujung-ujungnya saya pun sudah mulai takut ini, Mas Kohar, untuk minum obat yang berbentuk sirup ya. Kan masyarakat berpikirnya begitu. Wah, ini jangan-jangan gara-gara bentuknya sirup, minumlah tablet. Tapi begitu minum tablet, ternyata ada kasus lagi, itu bagaimana? Ya, ini kan sebetulnya kampanye buruk. Begitu ada yang sakit lagi, artinya kan, siapa yang layak dipercaya sekarang di Republik ini? Siapa yang bisa dipercaya mengawasi obat-obat yang beredar? Faktanya setelah ditarik, toh masih tetap ada yang sakit. Nah, ini yang harus dijelaskan. Jangan sampai kemudian spekulasi liar ini kemudian menjadi menjadi pemikiran-pemikiran yang semakin liar yang akhirnya tidak baik bagi kita. Dorong transparansi atau keterbukaan soal kasus gagal ginjal akut ini, karena soal kepercayaan itu juga dipertanyakan di berita berikutnya di halaman 4 ini, Mas Kohar, di kolom hukum. Polisi jadi calon hakim ad hoc HAM berpotensi konflik kepentingan. Ya, ini ada seorang anggota polisi aktif yang melamar untuk menjadi hakim ad hoc hak asasi manusia dan sejauh ini dia masuk dalam penyaringan, tahap masih lolos, tetapi belum final kan ini kan, masih harus diseleksi lagi. Makanya beberapa kelompok, misalnya Kontras itu menyatakan sebaiknya MA tidak meloloskan ini atau mencoret saja nama yang bersangkutan. Hanya karena dia polisi.
Karena begini, yang akan dia tangani nanti juga ada konflik kepentingan, potensi konflik kepentingan. Ada kasus dipaniai yang melibatkan polisi, kasus HAM yang melibatkan aparat. Lalu kemudian dia melakukan banding, melakukan kasasi. Nah, yang hakimnya yang menyidangkan kasasi kan hakim ad hoc, hakim HAM. Maka ada potensi bahwa kecintaan terhadap korps itu boleh jadi nanti akan masih melekat ya? Melekat. Nah, itu yang dihindari. Karena itu untuk menghindari konflik kepentingan, maka sebaiknya ya dicoret. Silakan mendaftar tapi ya coret saja. Silakan mendaftar tapi kemudian tidak dilanjutkan begitu ya. Iya, betul. Proses penyeleksiannya. Kita harapkan ini juga didengarkan ya oleh para pihak yang berwenang. Kita ke editorial sekarang, Mas Koa dan pemirsa, terkait dengan Hari Pers ya. Kita membahas bagaimana pers yang bermartabat. Saya melihat judul ini malah berpikir mundur sedikit, Mas Koar. Pers yang bermartabat kan berarti harus ada persnya. Dan kalau melihat belakangan ini majalah satu-satu ya, majalah fisik ya, majalah kertas ini Mas Koar, satu-satu tutup atau berubah menjadi digital. Koran juga, radio juga dipertanyakan, televisi juga begitu dengan serangan platform-platform digital. Apakah kemudian kita masih relevan bicara pers yang bermartabat sementara keberadaan persnya sendiri masih tanda tanya? Platform itu boleh mati, tetapi jurnalis kan tetap hidup karena dia berproses. Platform itu bisa berganti-ganti, platform itu bisa macam-macam, bisa dalam bentuk cetak, bisa dalam bentuk elektronik, bisa pula dalam bentuk digital. Nah, tetapi jiwa jurnalisme itu tetap harus ada. Etika, aturan itu tetap harus ada. Nah, undang-undang pers di kita kan sudah menyatakan bahwa pers berbadan hukum. Makanya itu ketika ada pribadi-pribadi yang mengatasnamakan dia itu sebagai seorang jurnalis independen, pewarta gitu ya harus dipertanyakan. Tetapi dia punya wadah namanya citizen journalism kan. Nah, tetapi apakah itu bisa dipertanggungjawabkan dalam skala yang sebagaimana pers secara umum, tentu itu masih menjadi perdebatan. Karena itu pers yang bermartabat, pers yang menjaga maruah demokrasi, pers yang memperkuat demokrasi di Indonesia itu yang harus terus ditumbuhkan. Bukan pers yang selalu menebar kebohongan atau mengaduk-aduk wilayah privat. Gitu. Pertanyaan saya tadi muncul, Mas Koar, karena kalau melihat kebanyakan masyarakat Indonesia sekarang, itu lebih mudah atau lebih senang kelihatannya membuka media sosial dan kemudian memviralkan tanpa berusaha cari tahu apa yang diviralkan itu memang benar atau tidak. Nah, kalau di tengah masyarakat yang mulai terbentuk budayanya seperti itu, apakah kemudian pers yang bermartabat ini bisa atau menjadi sesuatu yang utopis? Kita akan bahas itu, Mas Koar, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 9 Februari 2023, pers yang bermartabat. Pers yang bermartabat. Di tengah perkembangan teknologi komunikasi, melimpahnya informasi adalah sebuah keniscayaan. Dengan perangkat teknologi, terutama telepon genggam yang dilengkapi jaringan internet, setiap orang kini mudah untuk memperoleh, bahkan membuat berita dan sekaligus mewartakannya. Tentu tidak semua berita yang beredar itu layak dipercaya. Bahkan tidak sedikit diantaranya sesat atau palsu. Membanjirnya disinformasi ini berpotensi membuat gaduh ruang publik, bahkan dapat menjadi ancaman bagi demokrasi, apalagi jika publik lebih mempercayai informasi yang tak terverifikasi daripada produk jurnalistik. Ini tentunya tantangan bagi para wartawan. Perayaan Hari Pers Nasional HPN 2023 yang kini tengah diperingati di Medan, Sumatera Utara, kiranya dapat menjadi momentum bagi insan pers untuk urun rembuk memikirkan bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi pemberitaan. Mengedukasi publik tentang pentingnya literasi digital memang perlu. Namun langkah yang lebih krusial lagi ialah bagaimana meningkatkan kualitas wartawan dalam memproduksi berita. Jujur harus diakui, pemberitaan yang ada saat ini, termasuk yang diproduksi media arus utama,
kerap terjebak pada jurus clickbait atau umpan klik dan menghamba pada kuasa algoritma. Berita yang disajikan lebih mengikuti apa yang sedang ramai jadi perbincangan atau tren di masyarakat. Tidak mengherankan berita seputar perselingkuhan atau perceraian seorang artis lebih mendominasi ruang atau halaman media digital ketimbang informasi seputar jembatan yang rusak dan nyaris ambruk misalnya, hanya demi kebutuhan viewer. Padahal loyalitas jurnalisme ialah pada kepentingan publik, bukan pada seputar wilayah privat. Elemen dasar lainnya yang belakangan juga sering dilanggar adalah verifikasi. Sebuah obrolan atau cicitan dalam Twitter kadang langsung dijadikan berita tanpa verifikasi dan konfirmasi atau wawancara ulang kepada si pemilik akun untuk menanyakan maksud sebenarnya dari celotehannya tersebut. Harus diakui, jurnalisme malas seperti ini masih menghantui institusi pemberitaan kita, baik online maupun cetak. Padahal kedisiplinan verifikasi merupakan intisari atau roh jurnalisme. Selain permasalahan internal ini, tantangan lainnya bagi insan pers saat ini adalah kehadiran sejumlah platform global yang dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup media nasional, terutama dari sisi finansial. Kita tentu patut berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah menyiapkan Perpres yang dapat menjadi payung hukum untuk mengatur pola kerjasama dan hubungan antara media dengan platform global tersebut demi ekosistem pers yang berkeadilan. Dengan payung hukum itu, kita mungkin bisa mencontoh langkah Australia yang mewajibkan Facebook untuk membayar kepada penerbit atau media lokal terkait konten berita yang ditayangkan di platform tersebut. Ekosistem industri pers memang sudah seharusnya terus ditata, baik dari sisi finansial maupun kontennya. Oleh karena itu, para pelaku di industri ini harus mampu memperbaiki segala kelemahan dan terus berinovasi. Tidak hanya sekadar untuk bertahan, tapi untuk berkibar lebih tinggi lagi dengan menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas, serta tidak terjebak dalam sikap pragmatis yang menggerus integritas. Untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, pers kiranya perlu membanjiri kanal-kanal maupun lembar halaman dengan berita-berita yang berkualitas dan mencerdaskan. Semoga dengan begitu, pers tidak hanya sekadar bertahan, tapi juga tetap bermartabat di tengah pusaran arus zaman. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kalau bicara pers yang sekarang kelihatannya makin tidak diminati orang Indonesia, saya bertanya-tanya Mas, apakah kemudian di negara-negara lain, baik negara berkembang maupun negara maju, pers-pers yang mainstream, saya katakan begitu lah ya, itu apakah memang masih diberi tempat, masih dibutuhkan masyarakat, atau memang terjadi seperti di Indonesia ini juga? Era ketika pers itu digeser oleh media sosial itu sebetulnya sudah dilalui. Bahkan sekarang yang terjadi itu selanjutnya adalah ada kecenderungan publik untuk kembali lagi ke pers mainstream. Oh, kembali lagi? Kembali ke media Di mainstream. Indonesia atau di luar Indonesia? Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dari hasil-hasil penelitian itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap media mainstream, media arus utama, itu mulai meningkat. Sekarang? Ya, di tahun-tahun bahkan dari tahun 2000 sebelum pandemi ya, 2019. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena masyarakat sepertinya itu sudah lelah dengan adanya informasi-informasi yang palsu, informasi bohong, informasi yang tidak jelas. Jadi hoax ya. Banjir informasi itu pada titik tertentu itu membuat masyarakat mencapai titik equilibrium itu. Mencari keseimbangan. Mereka kembali, oh ternyata memang selama ini apa yang diinginkan, informasi yang diinginkan ternyata berbeda dengan fakta yang terjadi. Apakah benar begitu, Mas Kohar? Kita sebelum melanjutkan diskusi kita akan bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Pak Nyarwi, ini pertanyaan saya yang memang hidup di dunia jurnalistik
sekian tahun. Saya barusan dijelaskan oleh Mas Abdul Qohar di sebelah saya bahwa sekarang justru di Indonesia dan di negara-negara lain, masyarakat yang tadinya sempat beralih ke media sosial, sekarang kembali lagi kepada media mainstream, pers mainstream untuk mencarikan kebenaran. Apa memang benar begitu menurut Anda, Pak Nyarwi? Ya, saya kira ada kecenderungan seperti itu ya, yang tadi bagaimana disampaikan Bang Abdul Qohar ya. Yeah. Ada beberapa data riset ya, kita bisa simak banyak itu, yang disampaikan lembaga internasional ya, bukan yang lain juga ada beberapa yang dia bikin riset soal itu. Itu ada juga survei ya, misalnya di yang kami pernah selenggarakan ya, lembaga Indonesia Business Studies pertengahan sekitar Maret ya kalau nggak salah, Maret April 2022 itu kita tanya tuh. Jadi pertanyaannya gini, media, jadi seberapa masyarakat itu percaya terhadap media mainstream dibandingkan, ada beberapa pertanyaan, salah satunya itu dibandingkan media sosial gitu ya. Itu sekitar kalau nggak salah. Ya, di situ kan kurang lebih 66 atau berapa ya persen ya. Itu lebih percaya pada media mainstream gitu loh, ya dibandingkan media sosial. Kenapa itu terjadi? Ya, salah satunya tadi sampaikan Pak Qohar juga ya. Kita tahu ada hoax, ada beberapa hal risiko-risiko, disinformasi yang bisa muncul ya, karena kalau media sosial itu kan orang bisa sembarangan ya menyampaikan informasi tanpa filter, tanpa proses penyaringan yang baik. Sementara kalau media mainstream itu media istilahnya media arus utama lah ya, cetak, televisi, radio, semua kan dilakukan dengan hati-hati ya ketika memproduksi informasi, dan masyarakat membutuhkan referensi. Dan kita yang kebingungan itu informasi dan referensi berkualitas dan bisa dipercaya itu menentukan dan sangat penting gitu ya. Apalagi kalau misalnya pemerintah sendiri juga, saya kira juga membutuhkan ya adanya media mainstream yang bisa dipercaya dan kredibel ya. Pak Nyarwi, dibandingkan media. Pak Nyarwi, kita kan lihat pers ini selain lembaga penyiaran pemerintah adalah lembaga-lembaga swasta yang harus menghidupi dirinya juga, dan ini sering menjadi problem ketika ada kepentingan atau kebutuhan komersial untuk bertahan hidup, sering bertabrakan atau berlawanan dengan kepentingan ideal untuk mencerdaskan bangsa begitu. Kalau Anda lihat dengan tren yang terjadi di Indonesia, sekian majalah fisik berubah menjadi digital atau bahkan tutup. Ada sekian koran juga, televisi pun disebut-sebut tersaingi betul oleh banyak konten-konten misalnya di YouTube yang membuat banyak orang mungkin tidak lagi nonton televisi. Apakah kemudian pers di Indonesia bisa bertahan, Pak Nyarwi? Ya, memang kalau itu sudah tuntutan besar dari media untuk selalu survive ya. Tetapi pertanyaan Bung Lena itu menarik, seberapa itu mampu eksis. Kita gini aja, menjawabnya berdasarkan pengalaman sejarah ya. Dulu juga banyak yang mengatakan bahwa ketika muncul media baru gitu, misalnya munculnya televisi, radio akan mati, kira-kira gitu. Munculnya media jenis A, media sebelumnya akan hilang, kira-kira gitu. Kalau saya begini ya, keberadaan media mainstream, tadi kan ada data survei yang tadi sudah disampaikan ya, trust terhadap media mainstream itu masih sangat tinggi kepercayaan, dan itu juga termasuk kalau kita proksinya itu yang harapannya publik masih tinggi gitu ya. Sebenarnya gini, sejauh atau selama bahwa media mainstream itu mampu beradaptasi dengan platform di mana audien itu terkoneksi dan berinteraksi gitu ya, artinya mereka masih bisa menjangkau audiens melalui platform yang relevan gitu, media mainstream akan selalu eksis gitu. Artinya apa? Sebenarnya pada sisi konten dari media mainstream itu masih relevan dan sangat dibutuhkan. Nah, pertanyaannya sejauh mana bisa dihadirkan dengan platform yang mampu terkoneksi dan menjangkau, dan satu lagi itu punya daya tarik dan dibutuhkan.
Nah, artinya apa? Memang harus lebih proaktif nih. Proaktif, mendekat dan berkoneksi dengan masyarakat bisa menunjukkan daya tarik dan relevansinya. Baik. Nah, sejauh itu bisa kata dilakukan. kuncinya ya. Iya. Iya. Baik, kita akan melihat nanti perkembangannya seperti apa. Untuk saat ini terima kasih pakar komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Nyarwi. Menarik sekali yang dibahas Pak Nyarwi, Mas Kohar, tapi kita harus bahas di bagian berikut. Kita akan lanjut. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita mau bertanya juga kepada pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Judulnya Pers yang Bermartabat. Ya. Bermartabat itu berarti punya integritas, punya adab gitu loh. Mereka baru bisa dibilang bermartabat. Kita berharap pers ini betul-betul sebagai sumber informasi yang memberikan pencerahan untuk bangsa ini, pencerahan yang benar gitu loh. Jangan ada keberpihakan. Pers harus imparsial, harus independen, memberikan berita yang benar. Kita tidak bisa mengingkari kemajuan teknologi dengan adanya yang menyaingi media mainstream dengan media sosial. Media sosial sekarang sangat gencar mengacu bagaimana orang tetap mencintai mainstream. Ya berikanlah berita-berita yang benar, berita-berita yang akan membuat masyarakat ini tidak resah, yang tidak provokatif. Berikan berita-berita betul-betul yang akan mempersatukan bangsa. Karena yang lebih utama dari pers dilindungi undang-undang. Kalau media sosial kan tidak dilindungi undang-undang. Mereka menyebarkan. Mereka bisa dikenakan pasal dalam undang-undang IT. Tapi kalau pers kan dilindungi undang-undang. Nah ini kadang-kadang wartawannya memberitakan hal-hal yang nggak benar, tapi berlindung di balik undang-undang kebebasan pers. Ini yang kita nggak terima. Mestinya mereka betul-betul memberikan berita yang betul-betul akan mencerdaskan bangsa, pencerahan kepada bangsa, bagaimana bangsa ini bisa maju. Nah kalau media sosial kita nggak bisa. Itu tadi kita tidak bisa melawan teknologi. Inilah zamannya, eranya. Nah, untuk mengimbangi tetap dicintai, berikanlah pencerahan yang baik, bermartabat kaum pers. Jangan jadi pers bayaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Pendapat saya, pers yang bermartabat itu sekarang dirindukan oleh semua orang, Pak Leo. Maka itu pers ini adalah penopang dari demokrasi. Bila pers ini baik, media-media yang kita miliki, media resmi yang kita miliki baik, maka yang diuntungkan itu rakyat, Pak Kohar. Rakyat kecil yang paling bawah yang diuntungkan, dan negara juga diuntungkan. Maka untuk menjaga pers ini bermartabat, saya kira aturan hukum yang perlu ditegakkan, Pak Kohar. Jangan sampai di daerah-daerah terjadi para pemegang
kekuasaan itu selalu berkolaborasi dengan media-media yang ada di daerah. Ini tentu merugikan bagi orang-orang yang ada di daerah itu. Maka itu Metro alangkah baiknya jaringannya sampai ke bawah gitu Pak Kohar. Jaringannya sampai lurus ke bawah dan ke atas, sehingga kontribusi Metro itu untuk rakyat kecil selama ini saya pribadi sangat merasakan. Itu dibuka akses itu dan per menjadi andalan informasi untuk menolong rakyat di bawah dan menolong negara agar tegak dengan baik. Saya kira itu Pak Kohar dan Pak Leo, mari kita tegakkan hukum yang benar agar fair ini memang menjadi corongnya suara hati nurani rakyat di bawah dan harapan bangsa kita untuk fair lebih baik dan menguntungkan semua pihak. Terima kasih Pak Leo dan Pak Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan masih ada pemirsa Metro TV, kali ini dari Bali, ada Ibu Ipung. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Kohar. Selamat hari pers nasional ya. Jujur saya kalau merasakan mengatakan pers yang bermartabat, saya kehilangan sebenarnya Bang. Tahun 99 saya sangat merasakan pers yang merdeka, yang tidak ada diintervensi kekuasaan. Nah saat ini saya kehilangan media-media mainstream yang selama ini yang saya andalkan. Tapi saya bersyukur sama Metro TV yang masih sampai sekarang editorialnya masih bisa bertahan, masih bisa mengkritik pemerintah, masih bisa mengkritisi kebijakan publik. Nah, saya kehilangan banyak media yang sekelas Metro TV. Semoga Metro TV, media Indonesianya bisa sampai saya beli. Saya sering kehilangan media Indonesia di daerah Bali. Saya sering tidak kebagian. Nah, jujur saya katakan itu. Dan saya sering sedih jika jurnalis yang sampai kehilangan nyawanya karena mengkritisi kebijakan pemerintah. Seperti di Bali ada anak Agung Pawangsa. Terus di Amerika kita pernah bilang ada Khashoggi yang meninggal di Arab Saudi. Saya sedih. Nah, kita sebenarnya kehilangan kebebasan pers untuk saat ini di Indonesia 5 tahun ke belakang. Bahkan saya yang tadinya yang vokal, saya kadang-kadang melarang mulut saya bicara keras karena saya takut kemerdekaan itu saya rasa udah hilang. Tapi saya ingin media yang memartabat tetap menjadi corongnya masyarakat. Bahwa media itu dibutuhkan masyarakat menjadi corongnya rakyat supaya rakyat bisa merasakan keadilan yang sebenar-benarnya adil bagaimana. Nah, media lah salah satu corong bagi rakyat. Itu yang saya rindukan, Bang. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Ini media Indonesia susah ditemukan di Bali nih, Mas Kohar. Apa kabar dengan korannya? Tapi menarik pernyataan dari para pemirsa Metro TV, berharap independen, berharap kemudian bisa menopang demokrasi. Pertanyaannya kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda, Mas Kohar. Kalau di tengah kondisi masyarakat itu banyak yang suka dengan media sosial, apakah masih bisa media mainstream meningkatkan, menjaga martabatnya di tengah-tengah tekanan untuk bertahan hidup? Ya, harus ada proaktif ya dari pihak pers, dari pengelola media maupun dari publik, bahwa mereka harus merasa ikut memiliki media mainstream ini karena media mainstream itu layak untuk hidup, layak untuk menjadi penopang bagi keberlangsungan demokrasi. Sebagaimana tadi penelepon mengatakan bahwa mereka membutuhkan pers, membutuhkan media itu untuk apa? Untuk menyuarakan apa yang tidak bisa mereka suarakan. Jadi corong masyarakat tadi. Jadi corong masyarakat, bagian dari keadilan. Nah, ini kan sesuai dengan prinsip-prinsip yang selaras. Nah, betul bahwa ada gejala-gejala kemalasan ya jurnalistik. Jadi ada Twitter belum sempat diverifikasi sudah langsung dinaikkan di pemberitaan, misalnya di online dan seterusnya. Karena viral. Nah, jadi akhirnya beberapa pers pun ikut berlomba-lomba untuk menjadi viral. Nah, karena demi kegenitan untuk menjadi viral itulah. Nah, padahal kan itu gejala yang bisa merusak. Di media sosial banyak orang mengatakan bahwa mulai terjadi banalisasi kebohongan. Kebohongan yang sangat banal, yang sudah banyak sekali terjadi. Sudah biasa maksudnya itu? Sudah biasa, sudah banal, sudah masif gitu ya. Dan itu harus dilakukan apa? Masyarakat juga harus ikut
mengangkat media ini, mengangkat mainstream itu bahwa keberadaan media, media yang bekerja secara profesional, yang menjalankan kode etik jurnalistik secara benar, itu harus diberikan ruang, ruang yang sangat luas. Tidak boleh mereka dibiarkan mati sebetulnya. Kenapa? Karena kan di negara-negara, ciri negara demokrasi itu kan ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan mengemukakan pendapat, berbicara, ada kebebasan berserikat dan seterusnya. Nah, dalam hal kebebasan berbicara, itu media itu bisa menjadi mediator, bisa menjadi mediasi bagi mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara secara langsung. Mas Kohar, kalau bicara contoh konkret ya, saya ingin bandingkan televisi seperti kita sekarang ini dengan YouTube. Kalau di sini, Mas Kohar dan saya terikat dengan aturan tidak boleh mengucapkan kata kotor. Tapi kalau kita lihat YouTube, kita buka saja di handphone kita sekarang, itu dengan mudah kita mendengar kata-kata kotor dan tidak diperingatkan, tidak di-ban, tidak juga menjadi sesuatu yang mengganggu. Padahal apa yang disajikan di YouTube itu dengan apa yang kita sajikan di TV sama-sama masuk bahkan sampai ke ruang pribadi dari setiap pemirsanya. Ini kan susah untuk kemudian membuat bangsa kita dalam tanda petik tetap sehat, Mas. Iya, itu tadi yang saya katakan sebagai banalisasi, banal semua sudah aut-autan, kira-kira begitu ya. Orang merasa bahwa kemerdekaan, kebebasan berbicara itu tidak ada tanggung jawab di situ. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Bebas, padahal gini, saya seringkali memetaforakan atau mencontohkan, kan kebebasan kita mengayunkan tangan ke depan atau kita menunjuk tangan ke depan kan dibatasi oleh hidung orang lain. Betul. Begitu kita menyentuh, misalnya kita mengayunkan tangan kita ke depan menyentuh hidung orang lain, orang lain bisa marah. Dan kita berisiko untuk dihantam juga, kan begitu. Hak kita dibatasi hak orang lain. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Hak orang lain untuk tidak dipukul hidungnya oleh tangan kita. Nah, kira-kira juga seperti itu. Kemerdekaan kita dalam menyampaikan sesuatu itu punya tanggung jawab. Jadi kalau dalam rumusan Bill Kovac dan Tom Bersensil itu ya, itu kan ada elemen 10 elemen jurnalisme, elemen-elemen dasar. Itu satu, bahwa kewajiban pers itu harus menyampaikan kebenaran. Hanya kebenaran. Hanya kebenaran. Kemudian kesetiaan pers itu kepada publik. Jurnalis itu kesetiaannya pada publik. Esensi dari jurnalisme itu adalah disiplin verifikasi. Nah, termasuk di dalamnya pers harus independen. Pers harus mendengarkan suara hati nuraninya. Nah, ini mendengarkan suara hati nuraninya itu kan di situ ada pertarungan dengan tanggung jawab. Ketika saya menyampaikan seperti itu, seperti ini kira-kira kasus A, kira-kira kalau misalnya katakanlah kita mendorong kelompok-kelompok yang ingin menggerogoti bangsa ini katakanlah dengan ide-ide radikalismenya. Kalau kita ngasih panggung, meskipun itu bagian dari kemerdekaan, kebebasan, kira-kira ini berbahaya apa tidak bagi bangsa? Termasuk tadi contoh mengatakan kotor. Apakah itu pendidikan yang baik bagi anak-anak? Padahal setiap anak sekarang, anak-anak kecil sudah bisa mengakses. Tapi masalahnya YouTube. Kembali lagi ke kasus-kasus ini, Mas. Kalau kita bicara kata kotor, pasti Komisi Penyiaran, Dewan Pers akan memberi peringatan, teguran. Pasti. Nah, tetapi yang di YouTube itulah itu, yang membedakan. Yang di YouTube itu nggak ada itu, Mas. Betul, makanya begini. Sekarang mulai ada didengungkan ya literasi tentang digital di beberapa titik. Bahkan sekarang sudah ada mekanisme bagi pemerintah ini untuk mendesak penyelenggara digital itu, apakah itu Facebook, Google, YouTube, untuk juga ikut serta memikirkan hal ini. Mereka membuat kode-kode di mana kode itu ketika ada sesuatu yang di luar batas, maka otomatis dia ada menyensor dirinya sendiri. Otomatis bisa itu ya? Otomatis bisa. Ada sedang diupayakan seperti itu. Ada arah ke sana. Memang tidak menyenangkan bagi mereka yang sudah terbiasa memaki-maki, menikmati makian, kebebasan dan seterusnya. Tetapi kan ternyata menjadi tanggung jawab, menjadi pihak yang bertanggung jawab itu kan bukan perkara yang mudah. Dan itulah yang kita emban selama ini kan. Kalau kemudian kita yang sudah diminta untuk melakukan literasi pada masyarakat, kita tidak didukung, kita tidak didukung pula keberlanjutannya, ya siapa lagi? Ini pertanyaan menarik yang akan kita jawab di bagian berikut. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau bicara keberlangsungan hidup, tentunya kan kalau memang masyarakat merasakan kebutuhan akan pers yang bermartabat, tidak dibiarkan satu persatu bergelimpangan. Nah, apakah kemudian itu bisa kita harapkan dari masyarakat atau dari pemerintah, atau kemudian akhirnya pers memang harus benar-benar harus berjuang hidup sendiri? Ya, sekarang sedang digodok ini ya, ada kolaborasi lah, ada kolaborasi antara kekuatan sipil, kekuatan demokrasi, kekuatan masyarakat, kekuatan publik, pemerintah ya di satu sisi, dan pers itu sendiri berkolaborasi untuk sekarang ini mengupayakan ada semacam aturan yang menekan pihak-pihak global ya, di pelaku digital global untuk bisa membuka aksesnya kepada pers satu, dan kedua membayar informasi-informasi yang diambil dari pers. Apa istilahnya publisher rights, kira-kira begitulah. Jadi konten media mainstream muncul di platform global ini, dan mereka harus memberikan imbalan tentunya. Betul. Jadi selama ini kan ada perlakuan yang tidak adil. Mereka mendapatkan iklan dari apa yang didapat dari informasi-informasi yang disebar oleh televisi, disebar oleh koran, disebar oleh radio. Nah, informasi-informasi ini hanya dia cuplik saja, kemudian pihak pers tidak mendapatkan apa-apa. Mereka mendapatkan share, tapi sangat-sangat kecil. Tidak berarti lah. Tidak adil ini. Kenapa? Kemudian uangnya itu larinya kemana ya? Ke global, ke internasional, larinya ke Indonesia, keluar Indonesia, bukan Indonesia. Nah, dalam konteks melindungi media, berarti melindungi kepentingan demokrasi di Indonesia. Siapa yang akan menjaga demokrasi akan tetap tegak di Indonesia? Salah satunya kan pers, karena dia salah satu pilar dari 4 pilar, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers itu pilar keempat. Nah, kalau ini tidak dianggap sebagai pilar yang strategis, ya cita-cita demokrasi kita akan runtuh. Kita akan selamanya hidup dalam proses transisi demokrasi yang bukan tidak mungkin. Seperti pekan lalu saya sampaikan di forum ini, akan kembali lagi kepada masa-masa kelam otoritarianisme. Mundur ya? Ada rekonsolidasi dari kaum-kaum otoritarian. Tidak ada kekuatan penyeimbang begitu ya? Betul. Nah, ini yang berbahaya bagi demokrasi, karena dalam salah satu elemen tadi yang disebut oleh Bill Kovac itu adalah pemantau kekuasaan. Pers itu fungsinya, tugasnya itu adalah pemantau kekuasaan. Apakah itu kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan sangat kuat. Pers berjarak di situ. Di imparsialitas itu berjarak, bukan tidak berpihak loh ya. Pers bisa saja berpihak, tapi berpihaknya kepada kebenaran, kepada kepentingan publik. Itu tetap saja namanya berpihak. Bagaimana menjaga pers tetap tidak terkooptasi oleh kekuasaan, atau di sisi yang lain pers yang pragmatis, yang penting viral, yang penting kalau itu televisi dapat rating supaya dapat iklan, dan benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat? Ya, salah satunya tadi ada berbagai upaya, ada inisiatif. Tadi misalnya ada aturan dari penyelenggara digital global yang nanti akan memberikan share pendapatannya untuk membantu pers sehingga kelangsungan pers itu bisa dijaga. Ya, itu fairness juga. Mereka mengambil konten dari media. Betul, mengambil konten, mereka mencuplik, mengambil video dan seterusnya. Dan berikutnya adalah juga kaum pers itu sendiri memang dituntut untuk kian profesional. Tidak boleh asal-asalan. Ketika situasi sekarang sudah menjadi seperti ini, informasi melimpah seperti ini, maka pers itu harus punya kejelian, memiliki ketajaman dalam perspektif. Mereka harus memberikan panduan. Masyarakat ini seperti apa? Misalnya, katakanlah tentang situasi ekonomi global. Situasi ekonomi global itu nantinya seperti apa? Nah, pers di situ dengan analisisnya, dengan ruang-ruang yang didedikasikan untuk para guru besar misalnya, para analis yang atau para penulis benar-benar ilmu ya. Yang benar-benar ilmu, bukan peneliti. Para peneliti, hasil-hasil penelitian di situ. Ini akan membantu masyarakat untuk melihat peta ke depan. Seperti kayak kemarin pandemi. Pandemi ini kan sesuatu yang sangat tiba-tiba.
sangat tiba-tiba dan kemudian masyarakat kaget kan. Karena tidak ada presidennya. Betul, karena tidak ada presidennya dan Baik. pada titik itu Baik. di tengah ancaman pandemi yang luar biasa, jurnalis tetap harus bekerja. Oke. Bayangkan coba seperti itu. Betul. Jadi intinya pers yang bermartabat itu harus ada kolaborasi lah Baik. antara kaum pers itu sendiri maupun publik dan Baik. juga pemerintah. Gitu. Kita harapkan pers benar-benar bisa bertahan dan bermartabat, dan kita ucapkan juga selamat Hari Pers ya, Mas Kohar. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas Kohar. Ya, selamat pagi, Leo. Pemirsa, ekosistem industri pers memang seharusnya terus ditata, baik dari sisi finansial maupun kontennya. Karena itu para pelaku di industri pers harus mampu memperbaiki segala kelemahan dan terus berinovasi, tidak hanya sekedar bertahan, tapi berkibar lebih tinggi lagi dengan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Semoga dengan begitu, pers tidak hanya sekedar bertahan, namun tetap bermartabat di tengah pusaran arus zaman. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak